Baik, berikutnya kita akan langsung saja minta bagaimana tanggapan dari Pak Tulus Abadi mewakili suara konsumen, Pak. Karena sudah dijelaskan oleh Pak Mansuri tadi, di depan ini semakin kita mendekati dengan bulan Ramadan, ada fase-fase di mana permintaan konsumen begitu meningkat terhadap minyak goreng, dan disparitas harga ini jangan sampai kemudian dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan keuntungan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu. Termasuk juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada KPPU, Pak. Silakan Pak Tulus. Ya, satu poin atau dua poin yang ingin saya tambahkan adalah dengan adanya disparitas harga yang sangat tinggi itu akan memicu potensi minyak oplosan ya. Jadi karena harga ada yang murah kemudian nanti dioplos dengan harga yang mahal, itu yang harus diwaspadai. Kedua, juga ada potensi minyak curah yang abal-abal ya, karena bisa jadi minyak curah ini dibuat dari minyak jelantah yang didaur ulang kemudian dikemas ulang menjadi minyak curah. Ini harus diwaspadai karena kami telah menerima laporan seperti itu. Ya. Jadi saya kira polisi harus mengembangkan hal-hal yang lebih detail terkait dengan upaya-upaya hal ini, karena disparitas harga ini kemudian menimbulkan anomali-anomali, itu wajar secara sosiologis. Baik Pak Tulus Abadi, dan berikutnya kita juga minta bagaimana pandangan dari Pak Helmy Santika melihat potensi-potensi yang ada di lapangan. Dijelaskan Pak Mansuri, dijelaskan Pak Tulus upaya untuk pencegahannya, Pak. Ya, terima kasih Pak Tulus, Pak Mansuri. Jadi memang potensi-potensi itu ada ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tulus, karena adanya disparitas harga ini memberikan ruang bagi mereka yang ingin melakukan atau yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Ada yang mengoplos, ada yang memalsu mungkin dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang mengalihkan peruntukannya dari yang seharusnya untuk konsumsi rumah tangga dialihkan ke industri misalkan. Ada juga yang mungkin dia lebih ekstrim gitu ya, menyelundupkan keluar untuk mendapatkan keuntungan yang besar, mengingat harga CPO di luar itu lebih mahal. Nah, potensi-potensi ini tentu harus bisa ditutup atau harus bisa diantisipasi oleh Polri, bukan hanya Polri, tetapi harus kita bekerja bersama-sama. Ada kementerian, ada asosiasi dan lain sebagainya, termasuk juga masyarakat. Ya, nah. Pak Kapolri, saya ulangi lagi, Bapak Kapolri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kasatwil, Kapolda, sampai dengan tingkat Kapolres dan lain sebagainya untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat. Bekerja atau dalam mengawasi bersama-sama dengan stakeholder, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan terkait di bidang itu. Ada Dinas Perdagangan dan lain sebagainya, untuk bisa kita awasi sama-sama. Semua. Ya, di distributor, di produsen, di pengecer, sampai dengan pintu-pintu keluar, ya, bisa jalur darat, jalur laut maupun jalur udara. Ini di samping itu kita juga melakukan penyelidikan potensi yang lain, apakah ada yang mau menimbun dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih, Mbak. Baik. Terima kasih kehadirannya Irjen Pol Helmy Santika selaku Kepala Satgas Pangan Polri dan juga Pak Tulus Abadi selaku Ketua Harian YLKI yang sudah terlibat dalam perbincangan ini secara virtual. Kami dapatkan kesimpulan apa disampaikan oleh Pak Tulus dan juga Pak Helmy, dan semoga apa yang direncanakan ini juga bisa diterapkan. Dan kita akan segera mengetahui, mungkin nanti Senin diumumkan siapa saja mafia-mafia yang memainkan pasaran ataupun juga harga di pasar maupun stok dari minyak goreng ini. Tapi sebelum kita mendengarkan pendapat dari KPPU, Pak Ukay Karyadi, kemudian juga ada Pak Mansuri, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana suara masyarakat. Kami bawa Anda menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Andi Kumala yang ada di sana, mungkin bisa menceritakan kepada kita tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk juga sudah tersediakah stok minyak goreng kemasan ataupun curah di sana. Silakan. Iya, Putri. Kita kemudian dihadapkan dilema ya. Kemarin minyak goreng langka, kemudian setelah harga minyak goreng atau harga eceran tertinggi dicabut, saat ini harga minyak goreng melonjak tajam, dan mungkin stoknya di sejumlah daerah tiba-tiba melimpah. Tapi bagaimana dengan di Makassar? Saya akan menanyakan langsung kepada pedagang makanan yang sehari-harinya tentu saja bahan baku utamanya menggunakan minyak goreng.
Assalamualaikum Bu. Salam. Ibu Neri ya Bu ya? Neri. Ya, Ibu Neri ini pedagang ayam lalapan ya Bu ya? Nah, sehari-hari kan menggunakan minyak goreng. Bagaimana Bu nih setelah harga eceran tertinggi dicabut oleh pemerintah, harganya sudah mahal lagi, bagaimana stok minyak goreng di pasar Bu? Susah sekali, harus keliling-keliling cari, itu pun untung kalau dapat. Iya. Berarti di Makassar masih langka ya Bu? Masih langka. Masih langka. Ibu terakhir beli minyak goreng kapan Bu? Tadi ya? iya. Tadi pagi. Itu dapat harga berapa Bu? 2 liter 50.000. 2 liter 50.000. Itu dapat berapa liter Bu? 2 liter. Cuma dapat 2 liter. Maksudnya saya dapat jadi saya ambil 4 liter. Iya, jadi saya harus grill ya. Sama karyawan juga saya suruh cari karena hari ini dapat belum tentu besok dapat. Jadi itulah, jadi pas dapat ya dibeli seberapa dapatnya. Karena besok kan belum tentu dapat. Jadi meskipun harganya mahal 50.000 2 liter tetap diambil. Diambil ya. Karena kan kita menggoreng. Goreng iya. Baku utamanya. Terus Ibu biasanya beli minyak goreng curah atau itu sudah kemasan Bu? Sekarang yang ada yang ready di pasaran itu dia yang kemasan. Sudah ready kemasan. Kemasan yang ada yang didapat selama ini. Iya, yang pas langka-langkanya yang kemasan. Kemasan ya. Iya. Terus biasanya beli di mana Bu dapatnya? Ya kadang di toko-toko kecil, kadang pokoknya di mana dapat lah, di pasar kadang-kadang dapat, kadang tidak. Nah, Ibu kan ini usahanya warung makan, tentu bahan baku utamanya minyak goreng. Bagaimana mensiasati Bu minyak goreng yang langka ini Bu? Ya biasanya kan pemakaian itu 5 liter sampai 6 liter, jadi dikurangi sampai 4 liter saja sehari. Mungkin banyak jual yang bakar-bakar mungkin ya Bu. Ya diarahkan ya bakar. Bakar gitu ya Bu. Terus harapannya sebagai pedagang nih yang bergantung pada minyak goreng, pada pemerintah nih, karena sekarang sudah melonjak tajam dan ternyata masih langka juga. Masih langka ya. Jadi harapannya kami sebagai pedagang mungkin cepat pemerintah mencari solusi buat kami yang ya semua lah, barangkali masyarakat semua, kami terutama yang penjual-penjual, karena yang menggoreng-goreng kan tidak ada alternatif lain, harus pakai minyak. Iya, jadi harapannya ya buat pemerintah ya cepat diambil solusi. Bagaimana lah? Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari pedagang terkait harga minyak goreng yang saat ini sudah melonjak tajam, tetapi ternyata stoknya di Makassar masih langka begitu untuk didapatkan. Ya, kita kembali ke Putri Viola di studio. Terima kasih Adik Kumala yang sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata memang masih langka stok dari minyak goreng kemasan di sana, masyarakat juga masih sulit untuk bisa mendapatkan. Nah, kalau dari gambaran tadi memang Anda bisa mengetahui bagaimana ketergantungan yang besar, begitu kebutuhan yang besar masyarakat terhadap minyak goreng ini. Ini merupakan bahan yang begitu strategis. Kalau tadi kita sudah mendengarkan harapan dari masyarakat sebagai pengguna, pedagang dari masakan-masakan. Kalau dari Bapak sendiri mewakili para penjual, bagaimana hingga terakhir pertama kami beberapa hari ini mendapatkan informasi cukup banyak dari pelanggan kami ya, akan sementara menghentikan dagangannya atau menaikkan harga dagangannya, seperti pedagang kerupuk, produsen kerupuk gitu ya, pengrajin kerupuk, gorengan dan beberapa pedagang yang lain. Ini yang membuat kami teman-teman anggota kami di seluruh Indonesia mendorong kami untuk segera mencarikan solusi, untuk bawel ke kementerian dan ke beberapa pihak agar ini tidak terjadi. Sebentar lagi kita akan masuk fase Ramadan. Kalau kita lihat tadi bahwa minyak goreng curah itu memang belum kita dapati di pasar. Biasanya dalam satu minggu itu dalam satu pasar kurang lebih sekitar 12 ton satu tangki, itu bisa 4 kali pengiriman. Tapi minggu-minggu terakhir ini hanya sekali pengiriman. Artinya memang cukup kurang sekali ya. Dan kami berharap agar pemerintah sesegera mungkin, tidak menunggu waktu lama, karena hitungan kami tidak lebih dari 2 minggu agar minyak goreng curah ini bisa terdistribusi cukup masif di pasar. Sehingga nanti kita harapkan agar selama minyak goreng curah itu ada di pasar, minyak goreng kemasan juga
pelan-pelan akan mengalami penurunan jika konsumen semuanya lari ke pasar untuk mencari minyak curah. Yeah. Jadi kita harapkan minyak curah benar-benar ada di pasar, tidak tersumbat seperti HET minyak goreng kemasan kemarin. Dan ini hanya ini solusinya menurut kami menjelang Lebaran Ramadan nanti. Baik, terakhir Pak Ukay silakan penutup. Ya, persoalan ini kan pada intinya karena memang pasar minyak goreng ini strukturnya oligopoli. Jadi hanya 5 pemain besar yang menguasai lebih dari 60% pasar minyak goreng ini. Nah oleh karena itu, karena ada kebijakan dua harga ini, dua pasar ini, maka seperti yang Pak Mansuri bilang tadi, memang harus dipastikan suplai untuk minyak goreng curah itu harus tersedia. Ya. Harus tersedia, karena kalau tidak tersedia artinya konsumen akan berlari ke minyak goreng kemasan premium. Nah padahal itu harganya itu struktur pasarnya tidak sehat. Jadi produsen yang pemain besarnya cuma 5 perusahaan ini memiliki market power dan mereka bisa dengan mudah menyalahgunakan posisi dominannya. Sehingga konsumen tidak punya posisi tawar. Jadi harga yang terbentuk bukan harga mekanisme pasar sebenarnya. Jadi harga yang ditentukan oleh segelintir pelaku usaha. Jadi mekanisme pasar itu baik apabila pasarnya sehat. Ya. Tapi kalau pasarnya oligopoli ya jangan diharap terbentuk harga yang baik buat konsumen, harga yang wajar seperti itu. Baik, kita akan tunggu bagaimana solusi dari pemerintah untuk bisa menghadirkan ketersediaan minyak curah di pasaran. Begitu Pak Mansuri, kita juga tunggu siapa saja nama-nama mafia yang dikabarkan pada Senin depan akan juga dibuka oleh Menteri Perdagangan. Dan harapannya juga Pak Mansuri sudah mengatakan, Pak Ukay juga sudah mengatakan, semoga yang disampaikan juga bukan hanya kecil-kecil saja, tapi siapa yang di belakang itu juga disampaikan kepada publik. Sekali lagi terima kasih Pak Mansuri untuk waktunya, Pak Ukay juga terima kasih untuk waktunya.